Halo anak-anak kelas 6, jumpa lagi bersama dengan Ibu Ayunda. Kita akan kembali belajar agama pada pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama ini kita akan membahas satu topik besar di mana ini menjadi inti dari iman kita sebagai seorang percaya, yaitu Allah penyelamat manusia. Ya, Allah penyelamat manusia. Kita akan cari tahu apa yang menjadi dasar kita sebagai umat Kristen, ya, di dalam kita mempercayai bahwa Allah adalah penyelamat kita satu-satunya, begitu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Ibu Ayunda harap anak-anak menyimak dengan baik, tidak skip video Ibu Ayunda. Jadi anak-anak perhatikan dari awal sampai akhir, sehingga anak-anak bisa mengetahui setiap tugas apa saja yang harus anak-anak kerjakan, dan setiap hal-hal yang anak-anak bisa dapatkan. Ibu yakin sekali hari ini adalah pembelajaran yang berharga, menarik dan penting bagi anak-anak untuk anak-anak ketahui sebagai seorang Kristen. Jadi siapkan alat tulis anak-anak, Alkitab anak-anak, karena kita akan banyak membaca beberapa ayat menjadi referensi atau pendukung pembelajaran kita hari ini, begitu ya. Nah, Ibu Ayunda akan jelaskan nih, ada topik-topik ya, topik-topik kecil dari setiap hari ini, pembelajaran hari ini khususnya tentang Allah penyelamat manusia. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, ya, kita akan belajar apa sih akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada akibatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu apa akibatnya? Anak-anak akan cari tahu di dalam penjelasan Ibu Ayunda. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang pengertian ketidaktaatan. Ya, apa sih arti tidak taat? Pasti anak-anak sering mendengar kata tidak taat, mendengar kata taat. Nah, sekarang tugas anak-anak akan cari tahu apa arti kata ketidaktaatan, ya, yang sering sekali mungkin kita juga menjadi pelaku ketidaktaatan itu. Ya, kita akan cari tahu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar contoh atau bentuk-bentuk ketidaktaatan manusia terhadap Allah. Kita mau cari tahu, anak-anak juga mungkin bisa mencari tahu di dalam Alkitab atau sikap anak-anak sendiri yang menunjukkan ketidaktaatan itu. Anak-anak boleh jelaskan nanti saat kita Zoom meeting ya. Lalu yang keempat, kita mau cari tahu arti keselamatan. Apa sih arti keselamatan itu? Anak-anak cari tahu ya di dalam penjelasan Ibu Ayunda. Kita sering sekali menyebutkan kata keselamatan. Saya diselamatkan. Ya, apa arti keselamatan itu? Lalu yang kelima, kita mau belajar bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Nah, itu yang kita pelajari. Kenapa harus melalui Yesus Kristus? Ya. Nah, pertama, kita akan belajar akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ada nggak ya dampaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada nggak ya dampaknya sampai sekarang? Akibatnya apa sih ketika manusia itu jatuh di dalam dosa? Ini diawali ketika cerita penciptaan dulu, ya. Ketika Adam dan Hawa Tuhan ciptakan, Tuhan tempatkan di Taman Eden, ya. Tuhan berikan kesempatan untuk mereka mengelola setiap taman itu. Bahkan ya, dia memberi nama ya setiap hewan-hewan, tanaman yang ada di dalam taman itu, ya. Sampai akhirnya Tuhan bilang kuasai, kelola ini dengan baik, peliharalah, nikmati segala sesuatu. Tapi Tuhan cuma minta satu. Apa anak-anak? Buah pengetahuan baik dan buruk di tengah taman itu jangan dimakan sama Adam dan Hawa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ya mengikuti keinginan mereka ya melalui bujukan siapa? Si ular atau si iblis ini yang menyerupai ular saat itu, membujuk mereka dengan rayuan tipu muslihat atau caranya si iblis ya untuk membuat mereka mau atau memakan buah pengetahuan baik dan buruk ya. Pertama-tama ya si ular ini rayu si Hawa dulu, suruh lihat, suruh raba, sampai akhirnya si Hawa makan. Ya, ke Hawa nggak cukup sampai dimakan saja, dia menawarkan kepada suaminya, si Adam saat itu. Ya, si laki-laki itu dan si Adam juga ikut makan. Itulah awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, akibatnya apa? Yang pertama, ya,
hubungan manusia dengan Allah yang dahulu itu tidak perlu kita pergi ke gereja berdoa dulu, kita cari waktu untuk ketemu sama Allah. Tidak, dulu tuh hubungan manusia dengan Allah tuh sangat dekat. Bahkan Adam dan Hawa tuh bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Ketika di Taman Eden itu Allah dengan leluasa, dengan indahnya berkomunikasi, ya, berhubungan dengan Adam dan Hawa itu dengan sangat baik. Tapi karena kejatuhan manusia mereka terputus. Hubungan kita sama Allah terputus. Ada satu pemisah, yaitu dosa. Allah itu kudus, ya. Allah itu harus bisa berkomunikasi, berhubungan dengan pribadi juga yang kudus, ya. Nah, saat manusia belum jatuh di dalam dosa, ya, mereka sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik, berhubungan dengan baik. Tapi karena jatuh di dalam dosa, ada pemisah hubungan manusia dengan Allah, yaitu dosa. Dan manusia akibat dosa itu mengalami yang namanya kematian. Ingat, di Roma 6 ayat 23 di situ Ibu Ayunda sudah tuliskan, upah dosa ialah maut. Ya, dosa itu upahnya adalah maut, kematian. Nah, kematian akibat dosa itu ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu kematian rohani, di mana kita manusia ini merasa kering, kebutuhan rohani kita kosong, yaitu relasi kita dengan Allah terpisah tadi. Sehingga rohaninya manusia itu mati, iman percayanya itu mati, ya. Sehingga, ya, hubungan dengan manusia dengan Allah pun juga terpisah. Itulah kematian rohani. Nah, kematian yang kedua yaitu kematian jasmani. Seperti halnya kita manusia, Tuhan sudah bilang ketika kita dibentuk dengan debu, kita akan kembali menjadi debu. Itulah kematian jasmani. Secara badani kita akan mati. Kita akan kembali lagi menjadi debu, ya. Makanya ada orang meninggal, ada batas umurnya. Nah, itulah akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa, gitu ya. Lalu yang kedua, ular mengalami kutukan menjadi tidak mempunyai kaki. Nanti anak-anak baca di Kejadian 3 ayat 14, di mana Allah mengutuk, ya, si ular ini. Dia tidak akan lagi berjalan dengan kakinya, tapi dia akan melata, ya. Kalau disebut sekarang itu dia akan berjalan dengan perutnya, ya. Jadi ular mengalami kutukan menjadi tidak mempunyai kaki, ya. Dia dikutuk Allah, ya, sampai akhirnya dia bisa berjalannya dengan perut, begitu. Lalu yang ketiga, untuk Adam atau laki-laki itu, nanti anak-anak baca di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, ya. Nah, di situ Tuhan jelaskan bahwa laki-laki itu akan dituntut untuk susah payah mencari nafkah, ya. Coba Ibu Ayunda akan coba bacakan supaya anak-anak jelas, gitu ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Saat itu si Adam dengar si Hawa, karena Hawa sudah tertipu sama si iblis, ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan dipandang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bayangkan anak-anak, ya, seumur hidup laki-laki Tuhan mau untuk dituntut oleh Tuhan untuk terus laki-laki itu mencari nafkah, bekerja susah payah. Kenapa sampai sekarang laki-laki sebagai kepala keluarga, papa-papa anak-anak itu harus bekerja susah payah, ya, harus bekerja, bahkan dikatakan sampai dia nanti meninggal, sampai dia kembali menjadi debu. Itulah akibat kejatuhan manusia dari dosa, ya, ke dalam dosa, ya, bagi laki-laki, di mana dia dituntut Allah untuk terus bekerja seumur hidupnya. Nah, dampak yang keempat, akibat yang keempat yaitu manusia. Kalau anak-anak lihat cerita lagi di penciptaan, ya, ketika mereka bersembunyi Adam dan Hawa setelah makan buah pengetahuan, ya, Tuhan cari mereka, terus Tuhan tutupi mereka dengan daun, ya, lalu Tuhan usir mereka.
ya. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Wah, sedih banget ya, Tuhan sudah siapkan yang terbaik, tapi karena mereka melanggar perintah Allah, mereka tidak taat ya dengan perintah Allah, mereka melanggar apa yang Tuhan mau, Tuhan usir mereka dari taman itu. Artinya apa? Persekutuan antar sesama menjadi rusak. Antar sesama manusia, saat itu Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka tidak lagi bekerja sama dengan baik, ya, tidak lagi mengasihi satu sama lain, tapi saling merusak, ya, menyalahkan satu sama lain. Oleh sebab itu adanya pertengkaran, perpisahan, perselisihan, bahkan manusia tidak lagi sayang kepada hewan, tidak lagi merawat tanaman dengan sungguh-sungguh. Itu akibat manusia jatuh di dalam dosa. Ya, yang kelima yaitu wanita, ya, si Hawa ini ya mengalami penderitaan selama mengandung dan persalinan, ya. Oleh sebab itu kenapa saat wanita mengandung, ya, tanya mama-mama kalian, ya, itu sakitnya luar biasa. Saat melahirkan itu begitu luar biasa, bahkan dikatakan nyawa menjadi taruhannya. Karena itu akibat dari dosa. Manusia harus, khususnya wanita, menanggung yang namanya sakit saat mengandung dan persalinan atau melahirkan. Dan laki-laki harus bersusah payah mencari uang. Ya, ini adalah 5 akibat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, anak simak baik-baik. Lalu yang kedua, anak-anak akan belajar tentang pengertian ketidaktaatan. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan ya, di mana Adam dan Hawa itu tidak taat kepada perintah Allah. Nah, sekarang Ibu Yunda mau tanya, apa arti ketidaktaatan itu? Ya, Ibu Yunda akan memulai dengan pertanyaan ini. Anak-anak coba lihat. Pernahkah kamu tidak mentaati perintah orang tuamu? Pernah nggak anak-anak nggak taat nih sama papa mama? Yo jujur ya, coba sebutkan. Tuliskan jawaban anak-anak di buku tulis ya. Nanti Ibu Yunda akan tanyakan saat Zoom meeting ya. Nah, jadi apa arti dari ketidaktaatan itu? Coba anak-anak diskusikan. Ya, arti ketidaktaatan itu apa? Ya, nah nanti Ibu Yunda akan jelaskan. Ya, nah ketidaktaatan itu merupakan segala tindakan, segala artinya apa? Tidak terkecuali semua, itu segala tindakan yang dilakukan ya, tindakan, pikiran, perasaan, perkataan anak-anak yang dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan ketika itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya kita sedang melakukan ketidaktaatan itu. Contoh ya, Ibu Ayunda nih disuruh mama Ibu Ayunda pergi begitu ya untuk sekolah minggu, misal begitu. Ayo sekolah minggu begitu. Ibu Ayunda bilang nggak mau. Padahal mama kita sudah mengarahkan kita untuk melakukan hal yang benar, yaitu mengutamakan Tuhan di dalam ibadah kita, sekolah minggu. Tapi sering sekali kita memilih hal-hal lain. Ya, itu juga disebut dengan sikap ketidaktaatan. Ya, tidak hanya cerita-cerita dalam firman Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita juga melakukan hal-hal yang tidak taat, ya, menyimpang kehendak Allah. Ya, segala hal yang menyimpang. Ya, kalau Ibu Yunda mau lurus tiba-tiba miring dikit aja. Nah, itu juga tindakan untuk tindakan tidak taat atau menyimpang, gitu ya anak-anak ya. Jadi hal-hal kecil yang kita sering nggak sadar bahwa itu merupakan tindakan ketidaktaatan, gitu. Nah, bentuk-bentuk ketidaktaatan itu apa saja? Nah, anak-anak ini yang akan anak sebutkan 2. Nanti kita diskusi waktu Zoom meeting. Jadi 2 contoh ketidaktaatan anak-anak akan coba jelaskan nanti saat kita Zoom meeting. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu poin di mana kita akan belajar tentang apa arti keselamatan. Ya, apa arti keselamatan? Ya. Nah, keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan, ya. Pembebasan. Bagaimana sih rasanya ketika kita terikat kuat sekali dengan ikatan yang begitu kuat, terus tiba-tiba ada yang melepas ikatan itu pasti lega sekali, ya. Itu yang disebut dengan kata pembebasan, ya, dari bahaya, dari sesuatu yang membuat kita tidak enak, sesuatu yang menderita, penderitaan itu dibebaskan.
pembebasan. Itu adalah arti kata keselamatan, pembebasan dari bahaya atau penderitaan ya. Dalam konteks ini kita sebagai umat Kristen ya, pembebasan dari bahaya apa? Murka Allah atau penghakiman Allah atau marahnya Allah akibat kita jatuh di dalam dosa. Kita dibebaskan. Ya, kita diberikan keselamatan, kita diberikan pembebasan ya dari murkanya Allah. Seharusnya Allah marah nih sama kita. Kita harus menanggung akibat dosa kita, yaitu dengan cara mati ya. Tapi Allah membebaskan kita dari murka atau penghakiman Allah terhadap dosa itu sendiri ya. Kita mau lihat di dalam Roma 5 ayat 9 gitu ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi dengan cara apa Ibu Ayunda kita dibebaskan dari murka Allah? Itu dengan cara Kristus menggantikan posisi kita. Yang seharusnya menanggung dosa itu adalah kita, yang harusnya kita mati, tapi Kristus menggantikannya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ya, anak-anak tahu tidak, kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Mau sebaik apapun perbuatan kita, tidak bisa menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, karena terlampau luar biasa dosa kita, jadi kita nggak bisa selamatkan diri kita. Kita terikat nih, bagaimana kita mau bisa menyelamatkan diri kita? Tidak bisa. Ya, harus ada satu pribadi yang membebaskan kita dari belenggu dosa itu, yaitu Kristus. Kristus pribadi yang kudus, tidak berdosa. Oleh sebab itu dialah yang satu-satunya jalan kebenaran yang sanggup membebaskan kita dari dosa. Karena dia kudus, dia tidak bercela, sehingga dia bisa menanggung dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib menggantikan kita. Wah, luar biasa sekali ya Allah kita ya. Anak-anak harus bersyukur dengan hal ini. Ya. Nah, oleh sebab itu yang kelima, Ibu Ayunda mau ajak anak-anak menyadari bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Ya, anak-anak mau berusaha dengan sekuat tenaga menyelamatkan anak-anak dari dosa, membebaskan diri anak-anak dari dosa, tidak akan bisa selain melalui Yesus Kristus. Siapa yang menyelamatkan kita? Jelas hanya Allah, hanya Kristus yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Cuman Kristus, karena dia adalah anak Allah yang tidak berdosa. Dia pribadi yang tidak berdosa, yang bisa menanggung, menyingkirkan kita dari dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Dengan cara apa? Dengan cara darahnya harus tercurah di atas kayu salib, ya, menggantikan dosa-dosa kita. Hanya dengan darahnya, dengan Kristus pribadi, Kristus itu sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Kita mau baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Silakan anak-anak buka ya. Kata Yesus kepadanya, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Artinya tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal bersama Bapa di surga tanpa melalui Kristus. Oleh sebab itu, hanya Kristuslah satu-satunya jalan. Ya, tidak akan bisa tanpa melalui Kristus, karena Kristus yang sanggup menanggung setiap dosa-dosa kita, menggantikan dosa-dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Ya, sekarang anak-anak punya tugas nih. Ya, tugas anak-anak ada 4. Kerjakan ini di buku tulis anak-anak, tulis soalnya. Yang pertama, ya, deskripsikan bentuk ketidaktaatan yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan anak-anak. Ya, deskripsikan, ya, deskripsikan. Sebutkan 5 aja hal-hal ketidaktaatan yang pernah anak-anak lakukan. Jujur, Bunda gak akan marah, gak akan menghakimi, tenang saja, kita sharing, kita berbagi satu sama lain ya. Jadi di pelajaran agama itu Ibu Indah harap anak-anak jujur
mau bertanya, berdiskusi ya. Ini akan sangat menarik. Lalu yang kedua, berikan alasanmu kenapa sih manusia itu memiliki kecenderungan tidak taat dalam kehidupannya. Ya, dalam menjalani hidupnya kenapa sih manusia seringnya maunya nggak taat aja, maunya langgar perintah Tuhan, itu kenapa? Lalu yang ketiga, menurut pendapatmu apa itu keselamatan? Pakai bahasa anak-anak sendiri. Keselamatan itu apa? Lalu yang keempat, mengapa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus? Ibu Indah sudah jelaskan semua, seharusnya anak-anak bisa jawab. Ya, tulis ya keempat soal tadi itu di buku agama anak. Ya, tuliskan pertanyaannya baru jawab. Pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Lalu foto hasil pekerjaanmu upload ke GCR. Hari ini paling lama jam 9. Jadi tidak perlu ditunda-tunda lagi tugas hari ini sebelum ada tugas yang lain. Karena anak-anak ada jurnal devosi juga yang akan dikumpulkan pada hari Jumat nanti. Devosi dari mulai Senin kemarin tanggal 26 sampai Jumat nanti. Dikumpulkannya juga hari Jumat jam 9. Jadi kalau anak-anak tunda tugas hari ini, otomatis anak-anak akan punya tugas yang lebih banyak lagi. Jadi kerjakan langsung ya. Cuma 4 aja. Itu semua jawabannya ada. Demikian ya penjelasan Ibu Ayunda. Jangan lupa Ibu Anda mengingatkan kita akan terus Zoom meeting agama setiap Rabu. Ya, setiap Rabu jamnya sama, Ibu Ayunda akan terus komunikasikan lewat timeline. Ya, Zoom-nya, link Zoom-nya Ibu Ayunda akan kirim di WA Group dan di Google Classroom. Jadi anak-anak perhatikan setiap update yang Ibu Ayunda berikan ya. Nah, demikian firman penjelasan Ibu Ayunda hari ini. Setiap hal yang Ibu Ayunda bagikan, Ibu Ayunda harap disimak dengan baik dan tanam di dalam hati anak-anak. Kalau tidak mengerti, nanti tanyakan waktu Zoom meeting. Oke? Bye-bye anak-anak, sampai jumpa di Zoom meeting. God bless you.